menyembah Tuhan Allah kita dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dengan segenap jiwa kita. Selagi kita mampu, selagi masih ada nafas di dalam hidup kita, kami mengasihi-Mu Tuhan. Oh Yesus, oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Dia yang turun, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Segala kemuliaan bagimu Tuhan, segala hormat, dan biar segala yang bernafas Tuhan memuji nama-Mu. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan kami Tuhan, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan, Kau penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk setiap kami Tuhan, untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Haleluya, Kau layak ditinggikan Tuhan, Kau layak terima sembah kami. Kau yang diagungkan, Kau yang terbesar, Kau yang terhebat. Segala pujian, segala hormat, haleluya. Mari kita agungkan Tuhan Allah kita, Tuhan yang turun ke dunia, Tuhan yang selesaikan dosa kita. Kami bersyukur Tuhan, bagi-Mu segalanya, bagi-Mu seluruh hidup kami. Kami mau
serahkan Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik. Kami mau kembali kepadamu Tuhan. Kami mau kembali kepadamu Tuhan. Ini iman kami Tuhan. Kau satu-satunya Allah yang benar, tak pernah mengecewakan. Keselamatan hanya darimu Tuhan. Tak ada yang lebih besar selain Tuhan Allah kita. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu Tuhan. Allah yang selalu menyertai kami Tuhan. Kami bisa naik turun Tuhan. Kami mungkin meninggalkan Tuhan, tapi Tuhan selalu setia. Allah tidak pernah menyerah dalam hidup kami. Kami mau bawa yang terbaik. Oh Tuhan, uji hati kami Tuhan. Jadikan kami berkenan di hadapan. Kami mau muliakan nama-Mu. Kami mau agungkan Kau Tuhan. Seluruh hidup kami. Seluruh hidup kami Tuhan. Kami serahkan. Oh Yesus. Mari kita nyatakan, kami agungkan. Ku agungkan Yesus Raja. Dia berkuasa, Dia berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan, ku agungkan Yesus Raja. Dia berkuasa, Dia berkuasa dan layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah dan layak disembah dan layak disembah. Berikan kemuliaan buat Tuhan Allah kita, sebab Dialah yang layak disembah selamanya Tuhan. Kau layak terima segala pujian kami. Haleluya. Kami percaya Tuhan Allah hadir di tempat ini. Amin. Kami percaya Tuhan selalu berjalan beserta dengan kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan.
Dan hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan, kami hadir, kami duduk, kami berdiri di tempat ini Tuhan. Bukan untuk kami Tuhan. Tapi kami mau memuliakan nama-Mu, kami mau kembali kepada-Mu, berikan yang terbaik buat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau berkenan untuk bertahta di atas pujian kami. Kau bertahta di atas ibadah ini. Ibadah ini adalah milik-Mu Tuhan. Dan kami berdoa, biar Roh Allah hadir dan turun di tempat ini. Menaungi setiap jemaat Tuhan. Kami percaya kami akan diisi, kami akan disegarkan, kami akan dipulihkan, dan kami akan pulang lebih dari menjadi seorang pemenang Tuhan. Dan kami siap untuk memuji Tuhan Allah kami dengan suara yang terbaik, dengan hati yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap jemaat yang siap untuk memuji Tuhan Allah kita, sama-sama kita katakan amin. Shalom saudara sekalian. Apa kabar saudara? Langit boleh mendung tapi hati jangan saudara. Oke, amin. Ada sukacita di tempat ini? Amin. Boleh sama-sama bangkit berdiri. Kita berikan senyuman yang terbaik. Sunshine buat jemaat, saudara-saudara, teman-teman yang baru hadir. Teman-teman di sebelah kita, di kiri kanan. Berikan ucapan, Tuhan mengasihimu. Wow, luar biasa. Amin. Glory bagimu Tuhan. Hey. Kami datang membawa pujian yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan, kami datang. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, amin, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Katakan Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia, Gloria, amin. Segala pujian bagimu. Kami datang Tuhan, kami datang bawa pujian, amin, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, glory bagimu Tuhan. Gloria, Gloria. Mari jemaat Tuhan, katakan dengan suara yang terbaik. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia, Gloria.
kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Dia Allah yang dahsyat, amin. Allah yang selalu menjadikan mujizat itu nyata, amin. Biar seluruh bumi mendengar kemuliaan Tuhan. Mari kita nyatakan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh, amin. Kemuliaannya Kau tak tertandingi Tuhan. Mari dengan suara yang terbaik. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Nama siapa? Yesus, Yesus, nama Yesus. Oh, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh Allah kami dahsyat, amin. Sebab tiada Allah lain, tiada nama lain di bawah kolong langit selain nama Tuhan Yesus yang sanggup menyelamatkan. Dia dahsyat. Kami Tuhan, kami menyembah-Mu sama-sama. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Hey, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Berikan kemuliaan buat Tuhan, haleluya. Dia dahsyat, dia besar, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat. Kami percaya Tuhan, Kau begitu besar, Kau selalu besar dalam hidup kami. Kau Bapa kami yang baik, Kau selalu menyediakan Tuhan. Semua yang kami miliki datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari setiap jemaat Tuhan, kita ambil hati yang terbaik. Mari kita datang kepada Bapa. Bapa yang rindu anaknya untuk pulang kembali. Bapa yang rindu untuk berbicara dengan kita hati ke hati.
Sebab Kau yang layak Tuhan. Sebab Kau yang layak Tuhan. Kau layak Tuhan. Kau. Terima kasih Tuhan. Bapa kami di dalam surga, kami datang dengan ucapan syukur, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Bapa kami di dalam surga, kuduslah namamu yang penuh kuasa, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Mari kita datang kepada Bapa kita, nyatakan, Bapa kami di dalam surga, kuduslah, kuduslah namamu yang penuh kuasa, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia, Kau mulia selamanya. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri dan kita nyatakan, datanglah, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Oh, Engkau mulia. Baik, hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul mengalami kehadiran dan kuasa Tuhan. Karena itu betapa pentingnya kita mengalami kehadiran dan kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup ini. Mari baca Markus 6 ayat 1 sampai ayat 6a yang kita akan sambung dengan ayat 53 sampai ayat 56 yang berbunyi demikian. Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedangkan murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar Dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu, hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya, dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama-sama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Sekarang ayat 53 sampai 56, Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Baca bersama. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Amin. Alkitab mencatat dimanapun Yesus berada, kemanapun Yesus hadir dan melayani, selalu ada mujizat, pertobatan, tanda-tanda ajaib. Dan ini semua terjadi karena kuasa Roh Kudus yang mengurapi Yesus. Dalam Kisah Rasul 10 ayat 38 Alkitab berkata, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Kenapa Yesus bisa melakukan mujizat ketika Dia ada di dunia? Karena Dia diurapi oleh Roh Kudus. Dan saya percaya kalau kita pun diurapi oleh Roh Kudus, kita akan melakukan pekerjaan yang bisa dilakukan oleh Yesus, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Amin. Nah, saudara sekalian, Alkitab tadi mencatat Yesus melayani di dua kota yang berbeda. Yang pertama adalah Nazaret, adalah tempat di mana Dia dibesarkan. Yang kedua adalah di Genesaret atau di Galilea. Dan
Hasilnya ternyata sangat berbeda. Saya percaya Yesus menyampaikan khotbah yang sama, pengajaran yang sama, berdoa untuk orang-orang sakit dengan cara yang sama. Tetapi di Nazaret tidak banyak mujizat. Sedangkan di Genesaret nggak usah doa tumpang tangan. Orang hanya pegang jubah Yesus langsung sembuh. Saudara, kenapa hal ini bisa terjadi? Apakah karena Yesus pilih kasih? Oh, dia lebih sayang orang Genesaret jadi lebih banyak mujizat. Sama Nazaret kurang sayang. Saya yakin tidak demikian. Karena Yesus tidak pernah pilih kasih. Lagi pula kalau secara manusiawi, Nazaret itu kan kota di mana dia dibesarkan. Jadi pasti dia kalau secara manusia akan pro kepada Nazaret. Ternyata Nazaret dia tidak melakukan banyak mujizat. Dia juga bukan karena kurang urapan. Oh, mungkin waktu di Genesaret dia doa puasa dulu. Waktu di Nazaret dia kurang doa. Akibatnya kurang manjur, kurang sakti. Tentu saja tidak. Karena saudara tahu pengurapan Yesus berapa besar? Yohanes 3 ayat 34 berkata, Allah mengurapi dia dengan pengurapan tanpa batas. Bukan hanya pengurapan double porsi, tetapi pengurapan tanpa batas. Unlimited power of God. Itu yang diberikan kepada Yesus. Berarti kalau ada perbedaan, yang satu daerah mengalami lawatan Allah, daerah yang lain tidak mengalami lawatan Allah. Itu terjadi bukan karena Yesusnya, tetapi karena respons umatnya. Bukan dari pemancarnya yang salah, dari penerimanya yang salah. Respon umat, kualitas tanah hati yang keras dari orang-orang Nazaret itu menyebabkan mujizat tidak terjadi. Tetapi kualitas tanah yang baik dan subur yang ada dalam kehidupan orang-orang Genesaret itu yang menentukan hasilnya. Saudara-saudara, coba kita lihat perbandingan sikap orang Nazaret dan Genesaret dari ayat yang telah kita baca tadi. Orang Nazaret meragukan sumber kuasa Yesus. Orang Nazaret hanya mengenal kemanusiaan Yesus. Dia anak tukang kayu. Saudaranya kan Yoses, Yudas, Yusuf ada bersama dengan kita. Mereka menyambut Yesus dengan dingin, dengan skeptis. Mana mungkin sih dia adalah Mesias, dia adalah Tuhan. Kita akan kenal di mana rumah orang tuanya. Mereka kemudian kecewa dan menolak Yesus. Akibatnya manifestasi urapan Roh Kudus rendah, hanya sedikit mujizat yang terjadi. Sebaliknya ketika dia berada di kota Genesaret, orang-orang mengenal dia sebagai Yesus, Mesias. Mereka mengenal keilahian Yesus, bukan hanya kemanusiaan Yesus. Akibatnya mereka menyambut dengan antusias, semangat, bergairah. Mereka percaya dan menerima Yesus. Itu kuncinya. Sehingga manifestasi urapan Roh Kudus tinggi. Banyak mujizat terjadi. Bahkan Yesus tidak perlu menumpangkan tangan. Dia lewat saja orang sembuh. Orang pegang ujung jubahnya saja. Dan Yesus tidak menoleh. Sembuh, sembuh, sembuh. Semua orang di kota dan di desa mengalami mujizat. Saya percaya kita rindu menjadi orang seperti di Genesaret. Dan bukan orang seperti di Nazaret. Kita rindu mengalami kehadiran dan kuasa Tuhan. Nah, jika kita rindu mengalami lawatan Allah sedemikian, apa yang diperlukan agar kita mengalami kehadiran dan kuasa Roh Kudus yang begitu dahsyat? Ada 3 hal yang saya mau bagikan. Yang pertama, faktor yang sangat menentukan adalah kehausan rohani. Orang-orang Genesaret haus akan perkara rohani. Mereka begitu rindu ketemu Yesus. Malah dikatakan ketika Yesus datang mereka berlari-lari, antusias. Yesaya 44 ayat 3 berkata, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Saudara, kalau kita rindu mengalami perkara besar dari Tuhan, yang penting itu bukan siapa yang mimpin pujian. Yang penting itu bukan siapa yang khotbah. Yang penting adalah sikap hatimu. Ketika engkau datang ke ibadah, engkau harus berdoa, Tuhan aku rindu ketemu Engkau.
Aku rindu ngalami berkat Tuhan. Aku rindu dijamah oleh Tuhan. Aku rindu perkara ilahi dari Tuhan. Kalau saudara rindu anak kecil bisa khotbah hari ini, saudara akan terberkati. Tapi kalau engkau tidak rindu perkara rohani, Rasul Paulus, Rasul Petrus bisa khotbah di tempat ini. Dan engkau akan pulang dan bilang, gitu doang khotbahnya. Semua tergantung dari respons hati kita. Saya ingat di dalam Kisah Rasul 10, Simon Petrus berkhotbah di rumah seorang Romawi yang bernama Cornelius. Dan ketika Petrus masih berkhotbah, belum selesai khotbahnya, tiba-tiba Roh Kudus turun ke atas Cornelius dan keluarganya. Dia penuh Roh Kudus dulu, padahal belum dibatis air, saudara. Biasanya kan orang dibatis air baru dibatis Roh Kudus. Tetapi karena kerinduan yang menyala-nyala, dia dilawat oleh Roh Kudus, menerima karunia-karunia roh. Baru kemudian dia dibaptis selam belakangan, saudara. Dari sini kita melihat bahwa kalau hari ini saudara datang dengan lapar dan haus akan perkara rohani, engkau akan dilawat oleh Roh Kudus. Engkau tidak perlu maju ke depan, Roh Kudus bisa menjamah saudara sampai ke belakang, sampai ke atas, dimanapun saudara duduk. Dan kalau saudara rindu perkara rohani, ketika engkau menyaksikan secara online, engkau juga akan dijamah di rumahmu masing-masing. Saudara, betapa pentingnya hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Matius 5 ayat yang ke-6 mencatat hal ini. Matius 5 ayat yang ke-6. Baca bersama, 2, 3. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kalau saudara datang ke gereja sambil tidur, ngantuk. Kalau saudara datang ke gereja dan selalu lihat jam tangan, kapan ya khotbahnya selesai, saya mau buru-buru nih, mau makan setelah ini. Engkau tidak dapat berkat rohani apa-apa. Tetapi ketika engkau berkata, aku lapar dan haus akan Tuhan, engkau akan mengalami Tuhan loh saudara. Kalau saudara sudah makan kenyang, lalu disodorkan nasi dengan lauk pauk, saudara nggak akan mau terima. Karena apa? Engkau sudah kenyang. Orang yang sudah kenyang dengan perkara duniawi, ketika disodorkan perkara rohani, mereka menolak. Tapi kalau engkau haus dan lapar akan Tuhan, lapar, seharian gak makan, dan disodorkan nasi putih masih ngepul, aduh rasanya nikmat. Cuma pakai kecap sama garam sedikit aja, udah rasanya paling enak. Apalagi kalau ada telur goreng, ayam goreng, lalapan, lebih enak saudara-saudara. Itu semuanya tergantung daripada respon kita. Makanan yang melimpah ruah, kalau saudara lagi panas dalam, enak gak? Tidak. Tapi kalau saudara sehat, sedang kelaparan, nasi jengkol aja, nasi pete saja, waduh nikmatnya luar biasa. Jadi respon kita itu sesuatu yang sangat penting. Kalau saudara mau mengalami Tuhan, hadir di tempat ini, selalu mulai dengan perkataan Tuhan. Aku rindu mengalami Engkau. Aku rindu mengenal Engkau lebih dalam. Aku mau memberkati Engkau dengan pujian penyembahan. Aku mau dilawat oleh Roh Kudus. Ada seorang nabi yang luar biasa, namanya Elia, saudara. Dia pernah mengalahkan 450 nabi Baal di Bukit Karmel. Dia bisa menurunkan api dari langit. Dia punya banyak murid, salah satunya Elisa. Elisa ini orang yang paling haus perkara rohani. Jadi ketika Elia akan naik ke sorga, karena Tuhan bilang kamu gak akan mati, aku akan angkat hidup-hidup naik ke sorga. Semua mengikuti dia. Elia bilang stop, jangan ikut saya. Murid yang lain sekian puluh pulang semuanya. Hanya satu yang ikut terus. Elia bilang berhenti, jangan ikut saya. Enggak, saya ikut terus. Elia di depan, Elisa di belakang. Satu penginjil, satu pengintil, kira-kira begitu saudara. Sampai akhirnya Elia bilang, kamu ikut-ikut saya terus, kamu mau minta apa? Mau minta rumah? Mau minta mobil? Saya nggak punya, kamu mau minta apa? Elia bilang, aku tidak minta materi. Elisa bilang,
Aku hanya ingin aku dipakai Tuhan seperti Engkau. Aku lihat pengurapan Tuhan atasmu begitu luar biasa. Aku mau dipakai seperti Engkau, guruku, Bapakku. Dan aku mau minta pengurapan double porsi. Kalau Engkau bisa dipakai Tuhan seperti ini, aku mau diurapi 2 kali lipat lebih hebat daripada Engkau. Elia bilang, sulit yang kamu minta. Tapi kalau kamu melihat aku naik ke sorga, itu berarti Tuhan mengizinkan engkau mengalami hal itu. Dan benar, Elisa melihat Elia naik ke sorga. Dan jubah daripada Elia ketinggalan, jatuh saudara ketika dia naik ke sorga. Itulah yang ditangkap oleh Elisa. Dan ketika dia pulang, dia harus menyeberangi sungai Yordan yang sedang deras. Dia pukul itu air sungai Yordan dan berkata, di manakah Allahnya Elia? Bak! Terbelah 2 tuh saudara. Dan semua orang sadar rohnya Elia pindah kepada Elisa. Sebetulnya bukan rohnya pindah begitu, tapi pengurapan Allah yang dari tempat maha tinggi yang telah mengurapi gurunya Elia sekarang hinggap pada Elisa. Nah, Elisa juga punya murid. Elia, kalau saudara baca Alkitab, melakukan 8 mujizat sepanjang hidupnya. Elisa melakukan 2 kali lipat. Berapa? 16. Elisa kemudian punya murid lagi namanya Gehasi. Dan Gehasi ini sebetulnya kalau rindu perkara rohani, dia menjadi nabi terhebat dalam perjanjian lama. Dia tinggal bilang, urapi aku dengan pengurapan 2 kali lipat ganda. Maka 8 mujizat Elia, 16 mujizat Elisa. Berapa mujizat Gehasi? 32. Tapi Gehasi tidak menerima itu. Karena pencariannya pada materi. Ketika Naaman datang, disembuhkan oleh Tuhan. Dia kasih barang-barang berharga kepada Elisa. Elisa tidak mau. Dan yang jengkel adalah Gehasi. Kalau tahu gitu kasih ke saya. Dan dia bohong. Dia kejar itu Naaman. Dia bilang, yang barang tadi boleh gak dibawa balik? Karena Nabi berubah pikiran. Oh ya gak apa-apa, ambil saja. Padahal bohong saudara-saudara. Elisa tidak pernah minta itu. Dan Elisa bilang, kamu sekarang sudah kaya. Kamu dapat barang-barang. Tapi sebagai bonusnya, kustanya Naaman menempel kepada kamu. Sampai akhir hayat hidupmu. Apa yang kita kejar dalam kehidupan? Apakah perkara materi? Sehingga kusta rohani ada dalam hidup kita? Ataukah engkau berkata, aku mau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua yang lain Tuhan akan tambahkan kepadaku sebagai bonus. Karena yang aku kejar pertama bukan berkatnya, tetapi hadirat Tuhan. Pribadi Tuhan lebih daripada segala-galanya. Unsur yang kedua yang menyebabkan pengurapan Allah yang kuat itu bisa mengalir dalam kehidupan kita adalah doa, pujian, dan penyembahan. Kisah Rasul 4 ayat 31 dan 33 berkata, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ayat 33, dan dengan kuasa besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Lihat, jemaat mula-mula berdoa, mujizat-mujizat besar terjadi. Doa menyebabkan urapan Roh Kudus mengalir lebih mudah dan mujizat lebih gampang terjadi. Saudara tahu, khotbah yang sama bisa disampaikan kepada sebuah jemaat dan sebuah jemaat yang lain. Tetapi hasilnya akan sangat berbeda. Kalau jemaat pertama nggak suka berdoa, jemaat yang kedua suka berdoa, mujizat lawatan Allah akan terjadi pada jemaat yang kedua. Saudara boleh datang ke gereja dengar khotbah yang sama, dengar kesaksian yang sama, tapi engkau pulang dengan hati yang kosong. Tapi kalau engkau hidup dalam doa, pujian, penyembahan, dan kehausan rohani, engkau akan diberkati oleh Tuhan secara dahsyat. Jadi penting sekali kita berdoa, bahkan dalam gereja penting sekali pendoa-pendoa syafaat yang menopang pekerjaan Tuhan. Saya teringat sekian puluh tahun yang lampau ada seorang hamba Tuhan bernama Amy Semple McPherson. Perempuan, saudara. Dan waktu itu pengkhotbah wanita jarang.
tapi dia diurapi luar biasa oleh Tuhan. Kalau dia khotbah banyak orang bertobat, dan waktu dia mengangkat tangan orang-orang sembuh. Waktu dia berdoa itu banyak orang rebah di dalam roh. Blak, 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 blak. Ini abad lalu saudara. Dan fenomena itu masih sangat jarang terjadi. Satu kali ada seorang wartawan ateis yang berkata, kenapa ya ada fenomena aneh. Kalau dia lagi doa mengangkat tangan, orang-orang rebah. Blak, 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 blak. Lalu ngomong satu bahasa yang tidak mereka pahami. Jangan-jangan tempat mereka berdiri itu ada listrik kejutnya, listrik arus yang lemah arusnya. Jangan-jangan waktu dia angkat tangan itu adalah tanda kepada timnya, pencet tombol listriknya, zut, kaget, jatuh gitu orang. Jadi setelah Aimee Semple McPherson khotbah pada sebuah KKR, menjelang dia berdoa, ateis ini langsung turun ke basement, tempat di mana ada peralatan listriknya, dan dia lihat jangan-jangan ada orang ngerjain di situ sehingga alat kejut listrik itu difungsikan. Dan waktu dia sampai ke bawah, dia kaget saudara, karena ada beberapa orang ibu-ibu tua bergandengan tangan dan sedang berdoa, Tuhan, hamba-Mu Aimee saat ini sedang mau berdoa untuk orang sakit, sedang berdoa untuk orang penuh Roh Kudus. Urapi dia dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, supaya orang mengalami lawatan Allah. Ini ateis gemeter. Dia bilang rupanya bukan saluran listrik, ini pembangkit tenaga listriknya, ini kuasanya ini. Pendoa-pendoa syafaat yang berdoa. Saudara, betapa pentingnya doa untuk menghidupkan atmosfer spiritual dalam kehidupan dan dalam gereja Tuhan. Selain doa, pelayanan musik, pujian, dan penyembahan juga sesuatu yang sangat penting. Jangan kita ke gereja telat melulu, kan masih puji-pujian. Justru di dalam pujian itu hadirat Allah akan bekerja. Saya mau tanya, coba pikir baik-baik. Saudara percaya Tuhan melihat ibadah kita hari ini? Siapa yang percaya? Kira-kira pujian sama khotbah bagian mana yang paling Tuhan nantikan? Yang benar. Pujian atau khotbah bagian mana yang Tuhan nantikan? Apa Tuhan bilang sama malaikat? Malaikat, pengkhotbah favorit saya hari ini, Rubin Adi Abraham akan khotbah. Wah, aku antusias bener nih dengar apa yang dia khotbahkan. Apa seperti itu? Saya yakin tidak. Tapi dia akan berkata, malaikat, anak-anakku akan antusias memuji aku dengan sorak-sorai, sukacita. Saudara tahu, bagian yang paling menyenangkan Tuhan dalam ibadah, itu bukan khotbah, puji-pujian. Karena waktu kita memuji Tuhan, kita memberikan persembahan, dupa, kemenyan yang harum bagi dia. Saudara datang terlambat terus. Dulu ibadah 7:30 telat, jam 8 telat. Jam 9 telat. Mentalmu yang harus dirubah saudara. Serius. Kita tidak mengutamakan Tuhan, tidak mengutamakan perkara-perkara rohani. Jadi betapa pentingnya pelayanan musik, pujian, dan penyembahan. 2 Raja-Raja pasal yang ketiga. Di sana ada seorang raja Israel yang minta Elisa berdoa supaya mereka menang perang. Elisa kesel karena raja ini gak taat sama Tuhan. Tapi tolonglah, tolonglah, tolonglah. Lagi kesel, lagi ngamuk disuruh doa, gak manjur doanya. Lalu akhirnya Elisa bilang gini deh, saya mau doain kamu. Tapi kalau lagi marah gini gak akan kena ini doa. Maka apa yang dia lakukan? Coba lihat 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 14 dan 15. Ayat 14 dan 15. Berkatalah Elisa, demi Tuhan semesta alam yang hidup yang di hadapannya aku menjadi pelayan. Jika tidak karena Yosafat Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Jadi kongsian melawan musuh antara Israel dan Yehuda. Oh, Israel raja jahat, tapi kongsiannya sama raja baik, Yosafat dari Yehuda.
Marah ini Elisa, nggak mau berdoa. Tapi karena Yosafat membujuk-bujuk, oke deh, aku mau doa. Tapi lihat ayat 15. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Dan ketika dalam kondisi hati yang marah, Elisa bilang, panggil dulu pemain musik. Aku meneduhkan hati dulu. Pemain musik mulai memainkan kecapi. Haleluya, haleluya. Segala puji bagimu Tuhan. Engkau Allah yang hidup. Itu Elisa calm down. Kemarahannya sirna. Dia masuk dalam hadirat Tuhan. Dan dia kemudian mulai memberikan nubuatan. Bahwa akan ada air yang mengalir. Karena mereka semula kehausan, saudara. Dan Tuhan akan memberikan kemenangan kepadamu atas musuh-musuhmu. Nubuatan itu tergenapi. Betapa pentingnya bahkan seorang hamba Tuhan mengerti sekelas Elia. Ngerti. Kalau dia cuma ngomong gak ada kuasa. Tapi ketika dia bicara dalam hadirat Tuhan. Tuhan mengurapi perkataannya tersebut. Kisah Rasul 16 menceritakan Paulus dan Silas ada dalam penjara. Digebukin oleh musuhnya. Tapi tengah malam apa yang mereka lakukan? Berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Paulus ngomong gini sama Silas. Las, kamu kan ikut aku pelayanan nih, digebukin orang. Jangan kecewa ya, tetap memuji Tuhan ya. Kita nyanyi aja deh, gimana? Aku suara 1, kamu suara 3. Maka mulailah mereka menyanyi. Ini duet Silas sama Paulus. Duet Laslus, saudara-saudara. Dan ketika mereka nyanyi, Tuhan ikut nyanyi rupanya. Suaranya suara 4. Bas. Brrr, gempa bumi terjadi. Lepaslah belenggu mereka semua. Dan akhirnya Paulus dan Silas menginjili kepala penjara dan keluarganya. Sehingga semuanya bertobat. Saya percaya di tengah pujian Allah hadir. Dan kalau Allah hadir, ada mujizat. Ada kuasa yang luar biasa. Doa dengan pujian penyembahan ketika digabung, inilah yang menurut Alkitab disebut sebagai pemulihan pondok Daud. Kenapa disebut pemulihan pondok Daud? Karena waktu Daud menjadi raja, tabut perjanjian yang pernah dirampas oleh orang Filistin dibawa balik ke Yerusalem. Dan dia kemudian mendirikan sebuah tenda, pondok, karena belum ada tempatnya. Dia dirikan pondok. Dan dia minta para penyanyi, pemuji, penyembah Tuhan, ratusan orang digilir, saudara, tiap berapa jam. Selalu ada berkeliling di pondok itu, orang menyebut pondok Daud. Untuk memuji, menyembah Tuhan siang dan malam, bermain kecapi, bermain ceracap, bermain alat musik, memuliakan Tuhan siang dan malam. Berapa jam? 24 jam sehari. Berapa tahun? 36 tahun. Pada masa Daud menjadi raja. 36 tahun. Doa, pujian, penyembahan siang dan malam. Terus. Saya bisa bayangkan bulan pertama waktu tabut perjanjian yang hilang itu dibawa balik. Wah, itu orang Israel tumpah ruah, datang semua ke pondok itu, ingin menyembah Tuhan bersama. Tapi kalau sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun, apalagi jam-jam 12 malam, jam 1 subuh, penonton masih makin sepi, cuma pelayan saja. Mungkin satu kali ada kepala pelayan pujian penyembahan dan doa bilang, Raja, kalau udah subuh-subuh gak ada yang nonton. Gimana kita kurangnya aja, jangan 24 jam. Supaya lebih efektif. Dan Raja bilang, kamu pikir yang paling penting itu penontonnya, orang-orang Israel? Salah. Karena satu-satunya yang boleh menonton hanya Tuhan yang ada di sorga. Semua orang yang ada di situ adalah penyembah, penyanyi, pemuji. Baik yang full timer maupun rakyat yang datang. Kita semua adalah yang memberikan persembahan kepada Tuhan. Dia satu-satunya yang layak menerima pertunjukan ini. Yang layak menerima penyembahan ini.
Dia satu-satunya yang boleh menonton dan disukakan. Apakah saudara pikir ibadah itu sebuah tontonan? Oh, tim musiknya keren, khotbahnya bagus. Ibadah itu bukan tontonan, tuntunan, saudara. Film itu tontonan. Celakanya banyak orang menjadikan film jadi tuntunan, ibadah jadi tontonan. Ya keliru. Nah, kalau kita sadar betapa hal ini terjadi dan itu berlangsung terus. Jadi walaupun orang Israel nggak ada yang datang, tetap doa, pujian, penyembahan dilakukan. Dan itu menyebabkan revival terjadi di mana-mana. Saya percaya kita juga harus masuk dalam kegerakan pemulihan pondok Daud ini. Hidup dalam doa, pujian, penyembahan. Sehingga lawatan Allah itu terjadi lebih dahsyat. Pada hari Pentakosta, dimulai dengan apa? Doa 10 hari siang dan malam. Isinya apa? Pujian, penyembahan, dan doa. Roh Kudus dicurahkan. Tahun 1906 di Azusa Street di daerah Little Tokyo di Los Angeles, California. Ada lawatan Allah yang besar karena orang berdoa, memuji, menyembah Tuhan siang dan malam. 100 tahun lebih tidak terjadi lagi lawatan itu. Makanya saya pernah mengunjungi beberapa tempat ini di Amerika sekian tahun yang lampau. Klik. Pertama, Creation Museum yang ada di Kentucky. Ini menunjukkan tentang adanya alam semesta bukan karena proses evolusi, tapi karena creation, karena penciptaan oleh Tuhan. Saudara, di depannya ada kerangka megalodon, yaitu sebuah sejenis dinosaurus yang kerangkanya pernah ditemukan dan itu dipasang di hall utama mereka. Dan mereka mulai menjelaskan bagaimana proses alam itu terjadi. Bukan karena Big Bang evolusi, tapi karena ada Allah yang menciptakan dunia selama 6 hari. Saya mengunjungi sebuah tempat lain namanya Ark Encounter. Ini adalah tempat yang luar biasa besarnya, tanahnya sekian ratus hektar. Karena dibangun replika Bahtera Nuh dengan ukuran persis seperti besar yang ada di dalam Alkitab. Dan saudara tahu, pengunjungnya setiap tahun 1 juta orang. 1 juta orang. Jadi kalau orang pergi ke Disneyland, Universal Studio, maka ada sebuah wisata rohani. 1 juta orang datang setiap tahun ke Ark Encounter yang ada di Kentucky ini. Saya pernah mengunjungi sebuah museum namanya Museum of the Bible yang ada di Washington DC. Ini juga menggambarkan bagaimana Alkitab dicatat, perjanjian lama, perjanjian baru. Ada film tentang kisah-kisah Alkitab yang luar biasa. Saya melihat transkrip daripada catatan yang sudah ribuan tahun itu dipamerkan di sana. Ada tiang dari yang dibangun oleh pada zaman Herodes, Bait Allah Herodes ada di sana dan ini harganya mahalnya luar biasa. Tapi mereka kumpulkan, saudara. Museum of the Bible. Satu lagi, Sight and Sound Theater yang ada di Lancaster, Pennsylvania. Mereka mau menjangkau generasi muda dan juga orang-orang yang tertarik. Mereka mainkan drama musikal, teater yang bagusnya luar biasa. Seperti Broadway. Saya pikir Broadway aja belum tentu sebagus ini ya. Kemasannya luar biasa. Dan mereka ambil cerita Musa, cerita Nuh, cerita Yesus, cerita tentang Yusuf, cerita tentang Esther, cerita-cerita yang lain. Dan setiap minggu ada 11 kali pertunjukan. Setiap pertunjukan kira-kira 2.000 orang hadir. Dan pemberitaan Injil yang sangat jelas dengan cara yang kreatif. Tidak lewat khotbah, tapi lewat drama musikal, lewat museum Ark Encounter itu ditunjukkan kepada mereka. Wah, ini dahsyat sekali. Saya minta anak saya Jessica dan Bonar, suaminya, beberapa minggu yang lalu pergi mengunjungi 4 tempat ini supaya mereka juga punya gambaran seperti yang saya pernah tangkap.
Karena kita mau membuat semuanya diintegrasikan, lebih kecil, lebih mini, tapi semua terintegrasi dalam sebuah bangunan di Sumarekon yang kita sebut sebagai The Journey. Journey to Eternity, perjalanan menuju kekekalan. Dan bersyukur Maret yang lalu kita sudah mulai. Klik. Construction of the Journey project has finally begun. Nama Tuhan Yesus Kristus, kita mulai pemancangan perdana pada hari ini. Amin. This complex will house a church, a concert hall, and also the first of its kind interactive Bible museum. We hope that this will be a place where the Bible will come to life and be a gateway for the next generation to experience the Bible, not just by reading, but by seeing and experiencing the Bible coming to life. Indonesia, with its population of over 270 million people, is the most populous Muslim country in the world. Strategically located in Bandung, in West Java, the home of the Sundanese people, the largest unreached people group in the world. The Journey will be a new avenue for the gospel to reach the lost. Help support in prayer and come and participate in building the journey together with us. God bless you. Kita tidak punya dana sebesar itu, tapi kita beriman karena kita ingin menjangkau orang-orang bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan membuka jalan. Langkah iman adalah sesuatu yang sangat penting. Dan ketika kami ke Amerika Serikat beberapa minggu yang lalu, kita coba hubungi 4 tempat tadi yang sudah saya tunjukkan di layar kepada saudara. Kita coba cari tahu karena kita mau ketemu sama ownernya, saudara. Dan Tuhan membuka jalan sehingga kita bisa ketemu dengan para ownernya atau tangan kanan dari ownernya. Dan mereka menyambut kita dengan sangat sukacita. Dan pertanyaan yang selalu ditanyakan, Anda sudah ada tempatnya, ada izinnya, kapan dimulainya? Dan kita jawab semuanya, kami sudah ada tempatnya, kami sudah dapat izinnya, dan kami sudah mulai pembangunannya. Dan kita tunjukkan video tadi, kita kasih denahnya. Semuanya antusias dan berkata, wow, ada banyak orang ke sini, pengen bangun ini itu, semua rencana. Tapi Anda yang paling matang, karena Anda sudah mulai melakukannya. Dan mereka menyambut dengan sukacita. Dan saya bilang juga kepada salah satu di antara mereka, saya minta satu hal, Anda jadi advisor kami. Dia bilang saya bersedia. Dan melalui tangan kanannya, dia bilang hubungi tangan kanan saya, dia akan beritahu petunjuk bagaimana cara membuatnya, konsep-konsep yang ada. Karena saya bilang kita di Indonesia sangat terbatas. Kita perlu expertise orang-orang yang ahli untuk hal ini. Kami bantu Anda. Dan tangan kanannya kemudian bilang gini, saudara. Sebetulnya dia ownernya ini, saudara. Itu waktu membangun yang di Amerika. Dia pernah ngomong, saya rindu di 5 benua. Ada museum kisah Alkitab modern seperti ini. Dia sudah bangun di Amerika, dia bangun di Afrika, dia mau bangun di Sao Paulo, Brasil. Dia mau bangun di England. Dan dia bilang, Anda orang Asia pertama yang memberitahu kami tentang rencana ini. Kami akan support. Saya percaya Tuhan membuka jalan ketika kita melangkah dengan iman. Oh, saya bersyukur saudara, karena misi untuk berjumpa dengan para owner ini gak mudah. Anda siapa? Mau ketemu kita-kita. Tapi kalau Roh Kudus mengurapi, kita haus untuk pemberitaan Injil. Bukan untuk kehebatan kita, tidak saudara. Bahkan tempat itu gak pakai nama saya. Kita semuanya untuk nama gereja, untuk pekerjaan Tuhan. Dan kita rindu orang-orang datang. Nanti akan ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Supaya orang bisa lihat sejarah Alkitab.
dan utamanya adalah Yesus Kristus. Supaya mereka diselamatkan, supaya mereka dimenangkan. Haleluya. Saya percaya kita akan mengalami hadirat Allah yang kuat. Dan gereja kita juga menjadi berkat bagi banyak orang. Rindukan perkara rohani, rindukan kehadiran Tuhan, rindukan kuasa Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan pagi hari ini Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami kembali untuk boleh kami beriman pada Engkau Tuhan. Dalam menghadapi tantangan-tantangan hidup ini, kami perlu iman pada Engkau Tuhan. Dan iman yang sungguh-sungguh Tuhan, boleh kami belajar juga mengerti akan kehendak-Mu, tidak memaksakan kehendak kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Engkau menjadi sumber pengharapan kami, karena kami diingatkan kembali pagi hari ini, bahwa dalam menghadapi tantangan-tantangan hidup ini, kami harus punya pengharapan pada Tuhan, yang supaya kami juga boleh senantiasa Tuhan melekat kepada Engkau. Dan biarlah Tuhan apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan harus didasari oleh kasih. Karena hanyalah dengan kasih bahwa apa yang kami lakukan ini sungguh bisa berkenan di mata-Mu dan sungguh bermakna di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman Engkau yang sudah kami dengar pagi ini. Kiranya biar firman ini sungguh boleh tertanam baik di dalam hati kami Tuhan. Sehingga sungguh juga bisa menghasilkan buah-buah yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Kami juga mengucap syukur Tuhan atas pelayanan yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya, Bapak Pastor Randy. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai hamba-Nya ini dimanapun dia melayani Engkau. Tuhan sertai, Tuhan lindungi selalu. Haleluya. Tuhan, kami juga mau menaikkan doa kami Tuhan untuk gembala kami di tempat ini. Kami berdoa untuk Om Julius, Pak Rubin, Pak Suito, Christopher. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai mereka dimanapun mereka melayani Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan juga urapi mereka dengan visi yang semakin jelas. Dan kiranya urapan kuasa roh Allah senantiasa memimpin hidup mereka dalam mereka melayani Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia Tuhan. Kami mengucap syukur atas berkat dan anugerah Tuhan atas bangsa ini. Lawatlah bangsa Indonesia Tuhan dengan kasih karunia-Mu. Lawat juga Indonesia dengan anugerah daripada Tuhan. Biarlah Indonesia boleh senantiasa damai, aman, dan tentram Tuhan. Kiranya Tuhan juga pimpin, memberkati setiap pemimpin-pemimpin bangsa ini dengan hikmat dalam mengambil setiap kebijakan yang sungguh memajukan bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberikan kedamaian, pengharapan, sukacita, dan kekuatan bagi setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Bagi yang lagi mengalami suatu pergumulan, permasalahan, kami berdoa. Tuhan berikan solusi, Tuhan berikan pertolongan. Ada jalan keluar daripada Tuhan. Bagi yang lemah, tolong Tuhan Engkau kuatkan. Tuhan juga berikan penghiburan. Bagi yang sakit, kiranya kuasa kesembuhan Tuhan menjamah hidup mereka, mengembalikan kesehatannya, dan memulihkannya secara sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji syukur dan doa kami ini kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan bersama-sama. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengar itu tertanam dalam hidup kita dan kita siap menjadi pelaku-pelakunya. Dan kita akan pulang dengan membawa damai sukacita dari Allah Bapa, kecintaan dari pribadi Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Segala kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Selamat berhari Minggu.